Oke, datang lagi paket baru teman-teman buat kita motoran. Ini adalah mikrofon Saramonic Lavalier U3B. Ya, di dalam box ini kita dapat kartu garansi dan satu box Saramonic ya teman-teman. Dan dia spesifikasinya lumayan lengkap. Salah satunya frekuensi yang dia dapat itu dari rendah sampai tinggi itu lumayan luas teman-teman. Dari 50 Hz sampai 20 kHz teman-teman. Plus ini udah 16 bit. Jadi lumayan suaranya lumayan bagus dan bulat. Ya, kita coba langsung buka aja. Dan kita dapat satu pouch di sini sama satu kartu garansi. Nggak tahu sih garansinya kalau rusak tuh rusak karena apa gitu ya. Tapi jarang sih ya mikrofon rusak tuh, kecuali memang kena air banget gitu. Nah ini dia kabelnya kalau nggak salah sampai di 1,5 sampai 2 meter teman-teman. Dan dapat satu adapter, bukan adapter sih. Jadi dia tuh kan kalau yang originalnya Type-C-nya lurus aja. Nah ini dia bisa dapat yang bengkok juga, letter L kayak gitu. Jadi kalau misalnya mau menghadap ke bawah, nyolok ke Osmo Action 4-nya pakai adapter ini aja. Tapi kalau enggak ya nggak apa-apa. Kita coba pasang dan ya kita lihat nih, bisa nggak ya? Nah sebenarnya tuh Action 4 bisa juga sih pakai Bluetooth, dia bisa pakai DJI Mini Mic, tapi kayaknya kabel lebih bagus sih retensinya ya, dan murah juga sih, lebih tepatnya itu. Nah sekarang kita coba setup dan ya ini dia hasilnya. Oke teman-teman, kita review mikrofon dari Saramonic Lavalier U3B untuk DJI Osmo Action 4. Sebenarnya ini nggak pakai adapter ya teman-teman. Saya langsung sih ke kameranya langsung pakai Type-C, nggak pakai adapter-adapteran, dan ternyata bisa juga. Kalau di DJI Osmo 4-nya bisa, berarti di DJI Osmo 5 atau 3 juga pasti bisa sih harusnya. Nggak perlu pakai adapter lagi. Dan alasan utama saya kenapa milih kenapa milih Saramonic Lavalier U3B, satu, harganya worth it dengan fitur yang banyak banget. Jadi kalau misalnya kita lihat kabelnya itu kan lumayan panjang ya, 2 meteran. Jadi harus digulung sih kalau mau taruh di helm. Tapi yang paling penting tuh, yang paling saya sukain dari fiturnya adalah dia punya frekuensi yang lumayan lebar teman-teman. Jadi dia punya di 50 Hz sampai 20 kHz frekuensinya. Kalau misalnya kita analogiin, kan kalau misalnya kita mau naik motor gitu ya, mau suaranya ketangkep dengan jelas dan luas, kan berarti frekuensinya harus luas. Antara frekuensi dasar sama frekuensinya tinggi. Kalau misalnya dasar kan kayak kita lagi ngomong nih, ini kan suaranya deket nih, berarti kan dia frekuensinya lumayan harus bisa ketangkap dengan jelas. Tapi juga dia harus diimbangin dengan frekuensi yang luarnya, environmentnya luar, suara jalanan, suara knalpot, suara mesin, suara motor luar, suara mobil gitu. Itu harus kedengar dengan jelas juga. Nah itu makanya dia frekuensinya di 50 Hz sampai 20 kHz. Dari tinggi sampai ke rendahnya itu dia dapet gitu. Terus harganya juga murah banget dengan fiturnya kayak gini. Dia cuman kemarin saya kena tuh di 200 deh, 225.000. Terus dia tuh udah suaranya udah 16 bit. Ya 16 bit betul. Jadi udah krenyes sih. Apalagi kalau buat diedit lagi pasti suaranya akan lebih bulat lagi. Edit dikit aja bakal lebih bulat. Terus apa ya, dia Type-C sih, nggak perlu pakai adapter lagi.
jadi enak aja gitu. Yang paling penting tuh tadi sih 20 kHz sampai 50 Hz. Suara rendah dan suara tingginya dia dapet. Jadi paling tinggal di tuning dikit buat suaranya lebih bulat. Terus murah sih daripada beli. Sebenarnya ada ya mikrofon yang Type C juga yang cuma 50 ribuan, tapi spesifikasinya saya nggak ngerti sebagus apa gitu. Terus kemarin pas lihat Saramonic, terus lihat frekuensi sama bitrate-nya juga bagus, ya udah langsung aja deh tanpa tes mikrofon yang 50 ribuan lagi. Ini mikrofon saya pakai ketika kemarin motoran sama Nugroho ke Sukabumi. Nah itu kan pakai intercom juga tuh. Nah itu suaranya dari Saramonic Lavalier U3B juga. Suaranya enak kan? Menurut saya sih enak sih itu. Krenyes buat ASMR kayaknya enak juga tuh, buat ASMR makanan gitu. Oh ya, untuk settingannya saya beberapa kali cobain dari desibelnya 0 di Osmo Action 4 nya sampai ke -8. Nah karena mikrofon ini saya taruhnya di dekat dagu menghadap ke dalam, jadi kalau saya taruh desibelnya di 0 itu suaranya tinggi banget ya. Jadi kalah sama suara mulutnya, jadi lebih sember segala macem gitu, nggak bagus. Terus saya setting ketemulah di -8 teman-teman. Nah ini yang kita lagi denger ini di -8 desibelnya. Sebenarnya preferensinya bebas ke masing-masing sih, cuman kalau menurut saya kayaknya -8 ini udah cukup deh, atau -7 kalau misalnya lagi pakai intercom. Nah kemarin tuh intercomnya kenapa bisa sejernih itu suaranya, itu cuma pakai mic 1 cuma mic 1. Nah yang intercomnya, yang headsetnya itu yang buat kuping itu taruh sebelah di kuping kiri 1, terus yang kanan itu dipindahin ke dekat mikrofon yang ada di dekat dagu, makanya suaranya kedengeran bagus, bukan pakai micnya 2. Dan itu eksperimen aja sih, dan ternyata it works gitu. Jadi nggak perlu lagi pakai konverter atau apa mikrofon cabang 2 mikrofon gitu, enggak sih. Cukup satu, taruhnya di dagu gitu kan, taruh di dagu. Terus yang si headsetnya itu sebelah entah di kuping kiri entah di kuping kanan, satunya lagi taruh di dekat mikrofon. Aman sih, kemarin suaranya enak, jelas juga. Tinggal dinaikin dikit aja desibelnya, jangan -8, mungkin -7 atau 6 itu. Sama volume si intercomnya dinaikin. Nah kita coba ASMR ya, kita dengar suara sekitar jalanan, kayak suara mesin, suara knalpot, suara angin, kita coba dengar ya. Nah jadi seperti itu teman-teman suaranya. Menurut saya sih enak ya, nggak mengecewakan lah untuk seharga 225.000. Kalau dibandingin sama DJI Mic Mini yang harganya 600 ribuan, kemarin saya udah cobain di store DJI-nya, masih sebenarnya enak sih karena wireless aja sih. Tapi kalau untuk frekuensi sama nada suara kita, menurut saya kayak masih kurang gitu. Apalagi kalau misalnya kita lagi motoran, terus kita pengen juga dengerin suara sekitar, kayaknya masih kurang sih. Tapi kalau buat ngevlog sehari-hari tanpa pakai kabel, DJI Mic Mini emang enak banget.
Cuma kalau buat motoran, buat saya sih Saramonic Lavalier U3B kayaknya udah cukup, udah lebih dari cukup malah. Nah paling itu teman-teman quick review dari Saramonic Lavalier U3B. Kesimpulannya buat saya dengan frekuensi, nggak tahu ya di merek lain ada nggak yang frekuensinya lebih bagus dari ini sama bitrate-nya. Kan minimal bitrate-nya kalau misalnya mau bikin suara crunchy atau ngebulat minimal kan 16 atau 24. Semakin tinggi semakin bagus sih. Jadi tanpa perlu edit lagi. Cuman kalau ini dengan frekuensi 50 Hz sampai 20 kHz plus bitrate-nya di 16 bit, udah enak banget sih. Udah type C lagi, jadi saya nggak perlu beli adapter lagi, adapter buat Action 4 nih. Oke teman-teman, itu aja. Terima kasih sudah menonton. Sehat-sehat di jalan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ingat, selalu ada keluarga menunggu kita di rumah, jadi hati-hati di jalan. Dan ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.